إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang tentunya kumpul dan hadirnya kita di masjid yang mulia ini semata-mata dalam rangka menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Walhamdulillah, baru saja kita selesai mengerjakan salat subuh berjamaah. Kemudian saat ini kita duduk di majelis ilmu semata-mata untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang juga merupakan di antara perintah atau ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mana dalil yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim? Maka sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata Nabi SAW, maksudnya menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Maka Nabi SAW menghukumi fariidatun ala kulli muslim, kewajiban yang diwajibkan atas setiap muslim. Dan kita tahu bahwasannya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, melebihi amalan-amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ini merupakan kabar gembira tentunya, ya, bahwa apa yang kita lakukan di kesempatan subuh ini, salat subuh berjamaah yang hukumnya wajib, kemudian diikuti dengan menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla
bahkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas merupakan amalan yang jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari amal-amal yang lain. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Mana dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang dengannya seorang hamba bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan yang Allah wajibkan kepadanya, yang daripada amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada hambanya. Maka ini dalilnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, bertaqarrub kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada apa jamaah? Allah berfirman, "Mimma aftaratu 'alaihi." Daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maka alhamdulillah ya, kita dalam hal ini sedang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan akan jauh lebih istimewa, akan jauh lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kalau amalan-amalan yang kita lakukan tersebut, amalan yang pada asalnya, pada dasarnya merupakan amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan jauh lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla kalau amalan-amalan itu dilakukan di waktu-waktu yang istimewa. Maka bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa. Maka bulan Ramadan tidak diragukan lagi di antara waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu-waktu yang istimewa. Banyak waktu yang istimewa jamaah. Ada ya 4 bulan haram, 4 bulan suci. Ada hari-hari yang istimewa, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan seterusnya. Maka Ramadan di antara waktu yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka amalan apapun, terlebih lagi amalan yang utama yang dikerjakan di waktu yang istimewa seperti di bulan Ramadan ini, maka dia jauh lebih istimewa, jauh lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Nabi SAW menyebutkan secara khusus orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di masjid. Jadi menuntut ilmu bukan hanya di masjid. Tapi ada hadis yang terkait dengan orang atau seorang hamba atau seorang muslim yang mereka belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kalau itu dilakukan di masjid. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima kanat lahu ka ajri hajjatin." Ya. Tamah. Maka di mana Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid, kata Nabi. Barang siapa yang pergi ke masjid, kata Nabi SAW, la yuridu illa an yata'allama khair, yang tidak menginginkan dari berangkatnya, yang dia tidak berniat semata-mata kecuali untuk an yata'allama khair, untuk menuntut kebaikan, menuntut ilmu. Ya, khair maknanya kata para ulama, untuk mempelajari kebaikan, maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Allah Azza wa Jalla,
au yu'allimah, atau semata-mata niatnya untuk mengajarkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Maka apa keutamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan kana lahu ka ajri hajatin tamatan hijjatuh. Nabi mengatakan maka baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna, kata Nabi SAW. Masya Allah. Apa itu pahala haji yang sempurna, jamaah sekalian? Ya. Apa sih pahala haji yang sempurna yang Allah berikan kepada hambanya? Yaitu apa? Surga. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur, kata Nabi, tidak ada balasannya. Haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, haji yang diterima, yang dikerjakan dengan ikhlas, yang dikerjakan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempurna orang tersebut melakukan hajinya, maka Nabi mengatakan tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, maka mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dalam rangka ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala haji yang sempurna yang Nabi mengatakan tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masih dalam tafsir surat At-Tariq, yaitu pada ayat yang ke-10, ya, pada ayat yang ke-10, yang kita akan mereview beberapa ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana mengembalikan makhluk, mengembalikan manusia atau menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya, maka itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu ala raj'i, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ala raj'i, untuk mengembalikan manusia yang telah dimatikan oleh Allah di dunia, kemudian dihidupkan kembali menjadi hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mensifati dirinya laqadir. Allah betul-betul maha mampu, kata Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana menciptakan, kalau menciptakan makhluk atau manusia yang begitu panjang prosesnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah menyebutkan pada ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia merenungi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yang Allah memulai menciptakan manusia itu dari air yang hina. Dari air yang hina kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya menjadi segumpal darah, lalu berproses menjadi segumpal daging, ya. Lalu kemudian Allah sempurnakan ciptaannya, organ-organ tubuhnya, lalu Allah tiupkan rohnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di dalam perut ibunya, lalu kemudian dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Karena Allah takdirkan untuk lahir ke dunia, ya, lalu kemudian berproses dari merangkak, berdiri, berlari, sempurna dan seterusnya. Kalau itu begitu mudahnya bagi Allah Azza wa Jalla, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya. Yang kita melihatnya begitu rumitnya, kalau kita mungkin rumit itu Bapak sekalian. Kok bisa dari air yang hina kemudian Allah ciptakan seperti kita saat ini, ya. Padahal itu begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian orang mengingkari? Bagaimana kemudian ada orang yang mengingkari tidak mungkin ada yang namanya hari kebangkitan? Tidak mungkin manusia itu dari kematiannya kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebagai jawaban kata para ulama,
Sebagai jawaban bagi orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, hari di mana manusia setelah kematiannya akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin banyak orang hari ini nggak percaya, masa sih ya orang sudah mati bisa hidup kembali, kan gitu Pak ya? Masa sih orang telah mati bahkan hancur lebur jasadnya, mungkin ketabrak, ya kemudian organ-organ tubuhnya berpencar-pencar misalnya, ya, atau terbakar, kemudian sampai gosong, sampai tidak menyisakan apapun. Mungkin ada orang berpikir, mana mungkin manusia telah mati kemudian dia bisa dihidupkan kembali. Maka ini jawabannya bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla setelah kematiannya dikubur. Maka sesuatu itu adalah sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengatakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia, menghidupkan manusia kembali setelah kematiannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada asalnya telah menciptakan manusia dari air. Maka Allah mengatakan laqadir, betul-betul Allah maha mampu dan mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau menciptakan dari awal saja mudah bagi Allah, bagaimana kalau dia setelah mati dihidupkan kembali, tinggal dihidupkan? Maka sangat mudah bagi Allah, sudah ada, kemudian tinggal dihidupkan kembali, tinggal ditiupkan ruhnya kembali. Ya. Tentunya akan lebih sulit tentunya kalau kita misalnya disuruh menciptakan sesuatu. Misalnya ada profesor suruh menciptakan sebuah robot misalnya, ya. Itu mana yang lebih sulit bagi profesor itu? Buat robot dari awal, dia rencanakan kepalanya, tangannya, bagaimana dia bisa bergerak. Kemudian setelah robot itu jadi, lalu kemudian robot itu rusak dan diperbaiki kembali, mana yang lebih mudah bagi profesor itu? Kan lebih mudah bagus. Membuat dari awal yang tadinya nggak tahu bagaimana membuat robot itu, ya. Kemudian dia dia pikirkan bagaimana cara membuat robot, bagaimana robot itu kemudian bisa bergerak, bisa kendalikan dengan remote control misalnya. Kemudian setelah robot itu telah ada dan diciptakan oleh profesor itu, lalu kemudian dia rusak konsep misalnya. Mana yang lebih mudah bagi profesor itu? Membetulkan, memperbaiki robot yang telah ada konsep untuk dia kembali berjalan, bergerak. Dengan si profesor ini menciptakan robot dari awal, dia menciptakan. Mana lebih susah kira-kira? Lebih susah membuat dari awal kan? Ya kan? Kalau itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mudahnya, maka tentunya mengembalikan, menghidupkan kembali manusia yang telah ada, itu begitu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kapan manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mensifati hari tersebut, hari di mana manusia dihidupkan kembali setelah kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tublas sarair, hari di mana as-sarair jam'u sir, bentuk jama dari kata sir yang maknanya rahasia-rahasia. Bahwa semua rahasia pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubla, akan dikabarkan, ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari di mana semua rahasia, semua yang ditutupi, yang dirahasiakan, yang disembunyikan oleh manusia ketika dia di dunia, maka semuanya nanti pada hari manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada saat manusia itu dihidupkan kembali setelah kematiannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya betul-betul tampak dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di hadapan, bahkan di hadapan semua makhluknya. Ya. Sehingga apa yang terjadi, kata para mufassir, wa yumayyazus salih min hamil fasid, maka betul menjadi tampak, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maka begitu jelas perbedaan mana orang yang soleh, mana orang yang fasid. Ya, jadi kalau mungkin di dunia ada orang yang kita lihat tampaknya soleh, ya. Namun ternyata nanti di akhirat, ya semua yang disembunyikan oleh orang-orang tersebut,
yang tampaknya orang itu soleh padahal dia sedang menyembunyikan keburukannya, kejahatannya, sehingga orang melihatnya, oh fulan baik. Ya. Maka nanti pada hari kiamat, ya, pada hari di mana manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah setelah kematiannya, maka semuanya menjadi tampak jelas mana yang sebetulnya orang yang soleh, mana sebetulnya orang yang rusak, orang yang fasid, ya, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barangkali ketika di dunia dia tutupkan kemaksiatannya, dia tutupi kemaksiatannya, orang nggak tahu kalau dia sebetulnya pelaku maksiat, tapi seolah-olah yang dia tampakkan di depan orang, saya loh orang soleh, saya berbuat baik. Nggak tahunya nanti kita lihat, ya, banyak orang yang kita lihat di dunia seakan-akan dia soleh, dia orang yang banyak berbuat kebaikan. Ternyata apa? Ternyata ketika Allah membuka rahasianya, membongkar aib-aibnya, oh ternyata fulan bukan orang baik ya. Dulu di dunia saya lihat fulan orang soleh, Masya Allah. Ya, maka itu fenomena yang terjadi di hari kiamat pada saat manusia dibangkitkan Allah dari kematiannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-10 Allah mengatakan, fama lahu min quwwati wala nasir. Allah mengatakan fama lahu, dan tidak ada baginya, kata Allah. Tidak ada bagi manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, min quwwatin wala nasir. Ya, tidak ada bagi manusia kekuatan dan tidak pula penolongnya. Maka ini tentunya bagi orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, orang-orang yang dahulunya mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari itu pun Allah menyebutkan fama lahu, maka tidak ada bagi orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, min quwwatin, tidak ada baginya kekuatan. Kekuatan apa ini? Kekuatan yang mampu menolak, ya, menyelamatkan orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka orang-orang tersebut yang dulunya merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa punya power, yang merasa punya apa? Ya, punya supporter, punya loyalis, yang dulunya ketika dunia dibela mati-matian oleh orang-orang yang mendukungnya, oleh orang-orang yang bahkan mendukung kesesatan yang dia sebarkan, yang dia tebarkan, yang dia ajarkan. Maka nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang merasa hebat di dunia dengan dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dia mengingkari Al-Quran, maka Allah mengatakan tidak ada kekuatan yang dimilikinya saat itu, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan yang mampu menolak orang tersebut dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan timpakan kepadanya. Wala nasir, tidak ada satu penolong pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menolong. Kalau dulu di dunia, wah, banyak orang yang mendukung kebatilan yang dia ajarkan. Mungkin banyak orang yang mendukung, bahkan mensupport, bahkan membiayai, membackup kebatilan, kemaksiatan yang dia lakukan di dunia, bahkan dia tebarkan kepada manusia lainnya agar mereka tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin hari di dunia seperti itu. Tapi nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dahulunya hebat di dunia, ya, kemudian dengan beraninya dia mengingkari perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan wala nasir, tidak ada seorang pun yang menolongnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang menolong dirinya, ya, anhu azab Allah, yadfa anhu azab Allah, yang bisa menolong, menyelamatkan, membentenginya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Boleh di dunia seperti itu, tapi di akhirat, ya, orang tersebut betul-betul dilemahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah untuk yang kedua kalinya pada ayat ini, pada surat At-Tariq ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bersumpah dengan langit ciptaannya yang agung. Kita sudah mengatakan bahwasannya
Tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu ciptaan yang agung. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini perlu kita garis bawahi terus. Ini bukan menjadi dalil sumpahnya Allah dengan makhluk yang diciptakannya. Dalil bahwa boleh manusia itu bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Ya, jadi kalau kita mengatakan, ya, misalnya ada orang yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi leluhurku, demi nenek moyang, ya, keluarga kita misalnya, ya. Kemudian dia berdalil bahwasanya masa nggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Buktinya Allah sendiri mengajarkan kita bersumpah dengan makhluknya. Nah, misalnya, gimana jawabannya? Ya. Maka jawabannya kita katakan yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun dalam rangka, kata para ulama, tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu ciptaan yang agung. Bahwa Allah ingin menunjukkan betapa agungnya ciptaannya. Dan juga ingin menunjukkan kalau ciptaannya begitu agung, kalau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu agungnya, maka bagaimana zat yang menciptakannya? Itu maksudnya. Itu faedahnya. Dan yang kedua, tentunya terdapat larangan. Jelas terdapat larangan, tidak boleh manusia bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar. Faqad kafar au asyrak." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana dalil yang menunjukkan kita ini enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Kan banyak orang bersumpah begitu, Pak, ya. Demi cintaku padamu. Boleh enggak ini? Ya. Ya. Jadi seakan-akan, ya, betul-betul orang ini cinta kepadanya. Ya, bahkan siap rela mati demi cintanya itu. Masya Allah. Ini boleh apa enggak? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh, ya, kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan Nabi. Nabi SAW mengatakan, "Man halafa bi ghairi." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah menghukumi faqad kafar. Sungguh dia telah melakukan kekufuran, kata Nabi. Au asyrak, atau dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah merupakan dosa besar. Yang dinamakan oleh Nabi adalah sebagai perbuatan kufur atau perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-11, was-samaa'i dzatir rajm. Dan demi langit, kata Allah. Tadi apa? Allah bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan keagungan. Kita sudah sebutkan keagungan langit. Bagaimana Allah menciptakannya tanpa tiang, dengan begitu kokohnya Allah membangun langit-langitnya. Ya. Maka juga di antara keagungan langit ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-samaa'i dzatir rajm, dan demi langit yang memiliki ar-rajm. Ar-rajm itu maknanya asalnya raja'a yarji, ya, yang kembali. Ya. Apa maksudnya langit ini memiliki sesuatu yang kembali? Kembali ini maksudnya, kata para ulama, zatul mataril mutakarrir. Langit yang Allah ciptakan, di antara keutamaannya, di antara keistimewaan langit, dia mampu menurunkan air hujan berkali-kali, bahkan terus-menerus. Al-Mutakarrir, berulang-ulang, yang kembali menurunkan hujannya. Ya, jadi di antara keagungan langit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langit ini sebab Allah menurunkan hujannya. Yang kita tahu bahwa nanti dalam surat-surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana Allah mengadakan makanan, minuman, ya, semua yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya di dunia. Maka awal proses penciptaan makanan yang Allah sediakan buat manusia dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air hujan dari langit. Anna sababnal ma'a sabba. Mana dalilnya? Ya. Dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat apa ini? Ya.
Anna sababnal ma'a sabba. Surat apa? Abasa ya, surat Abasa. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi itu adalah awal proses di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan yang Allah pasok, yang Allah suplai buat manusia demi keberlangsungan hidupnya di dunia. Masya Allah itu. Kita nggak tahu tiba-tiba mungkin ada pohon ini, ada tumbuhan ini, lalu kemudian menjadi makanan diproses lalu kita makan. Kita nggak tahu bagaimana dulunya Allah Subhanahu wa taala awal ya mengadakan makanan buat manusia itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya. Untuk agar manusia kembali memikirkan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah dengan cara mengajak manusia itu merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan makanan buat mereka. Bagaimana kalau seandainya tidak diadakan, tidak disediakan oleh Allah makanan buat kita? Bisa hidup gak kita semua ini? Sehingga di antara yang dijadikan renungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana Allah menciptakan dan menyediakan makan buat manusia. Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia, kata Allah, dia memperhatikan bagaimana ya makanan yang diciptakan, yang disediakan Allah kepada mereka. Kita nggak pernah berpikir itu bagaimana sayangnya Allah, bagaimana Allah menyayangi hambanya yang diciptakannya, bukan sekedar dihidupkan Allah di dunia dan dibiarkan begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua yang dibutuhkan. Masya Allah. Ini dalam rangka agar manusia merenung, kok bisa kemudian dia mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau menyembah Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia diciptakan oleh Allah dan disediakan semua yang dibutuhkannya di dunia demi keberlangsungan hidupnya. Kok bisa mengingkari Allah Azza wa Jalla? Itu maksudnya. Ya. Bagaimana kemudian Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba, yaitu dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sababnal ma'a sabba, kami curahkan, kami kucurkan air hujan dari langit, kata Allah Azza wa Jalla, dengan kucuran yang begitu banyaknya ya. Dengan diturunkannya air hujan sebanyak-banyaknya, berkali-kali, berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian bisa menerima air dan kemudian menumbuhkan apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Ada pohon ini, ada tumbuhan ini yang semuanya bisa dikonsumsi oleh manusia, diolah menjadi makanan buat manusia. Masya Allah. Ya. Mungkin banyak orang berpikir dari sananya udah ada. Kita lupa. Ya, ternyata yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan itu Allah Subhanahu wa taala dengan awal prosesnya Allah turunkan air dari langit, air hujan dari langit. Kemudian Allah belah bumi itu untuk menerima air itu dan menumbuhkan tanah-tanah, pohon-pohon Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, maka di sini kaitannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan, keistimewaan langit ini, keagungan langit ini, Dzatir Rajm, yang memiliki hujan yang berulang-ulang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus ya. Bahkan ada sebagian daerah yang sangat minim turunnya hujan saat ini ya. Begitu banyak curah hujan di tempat tersebut. Seperti di Saudi misalnya. Hari ini hujan begitu banyak. Ya. Bahkan dalam setahun itu yang dulunya cuma sekali, sekarang di Saudi sering kita mendapatkan hujan ya kan. Masya Allah. Ya, sekarang tumbuh-tumbuhan. Ya mungkin antum dulu kalau umroh di tahun-tahun yang lalu ya, mungkin kita masih melihat Saudi itu begitu gersangnya. Tapi sekarang sebagian tempat Saudi sudah menghijau. Ya, dan ini juga merupakan pertanda apa? Dekatnya kiamat, kata Nabi ya. Dekatnya kiamat. Ya, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhar. Nabi SAW mengatakan tidak akan datangnya kiamat, kata Nabi. Tidak akan datang kiamat, kata Nabi SAW, sampai buminya Arab, kata Rasulullah ya. Sampai buminya Arab itu kembali
hijau kata Nabi. Mengalir bagi hijau dan mengalirkan air sungai di sungai-sungainya. Ini hadis sahih memang ya. Maka ini pertanda itu ya, di antara tanda dekatnya kiamat itu, dan itu kita saksikan sebagaimana yang disebutkan Nabi, ya tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sampai tanah Arab atau buminya Arab ini kembali ditumbuhi dengan pohon-pohon yang hijau, kemudian airnya, sungai-sungainya mengalirkan air. Maka sekarang sudah sebagian sungai-sungai di Arab itu sudah ada airnya, ya, sudah ada air-airnya sebagian sungainya, Masya Allah. Ya, tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal ardi dzatis sada, dan demi bumi kata Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bumi juga adalah ciptaan Allah yang agung. Langit di antara ciptaan Allah yang paling luas. Yang tidak ada ciptaan Allah yang lebih luas daripada langitnya Allah Azza wa Jalla. Maka juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya bumi. Dan ini juga menunjukkan keagungan bumi. Allah Subhanahu wa taala di antara keistimewaan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dzatis sada. Ya, as-sada maknanya adalah an-nabat. Ya, bahwasanya Allah mengatakan dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dari awalnya Allah turunkan hujan dari langit, dan dengan sebab itu bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Siapa yang menumbuhkan ini? Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini sumpahnya Allah dengan makhluknya dalam rangka Allah ini menunjukkan betapa agung ciptaannya, dan tentunya Allah zat yang menciptakan jauh lebih agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bagaimana Al-Qur'an firman-Nya ini. Allah mengatakan innahu laqaulun fasl. Innahu sesungguhnya dia Al-Qur'an kata Allah Azza wa Jalla. Hu ini kembali kepada Al-Qur'an, di mana dhamir hu atau kata ganti hu ini dia kembali kepada Al-Qur'an kata para mufassir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia Al-Qur'an. Ya, sungguhnya dia Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala laqaulun fasl. Betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala yang di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini itu dengan tujuan adalah al-fasl, sebagai fasl. Apa itu fasl itu? Fasl itu maknanya memisahkan. Kalau mungkin kalau antum pernah belajar bahasa, fasl itu kelas ya. Kelas itu kan klasifikasi, ya, memisahkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, kelas. Ya. Kenapa dikatakan fasl kelas itu ya? Maka fasal ini Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala laqaulun. Lam di sini lamut taukid, yang maknanya adalah sebagai stressing. Betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah Azza wa Jalla, Al-Quran itu kata Allah qaulun fasal. Qaul adalah ucapan, firman, perkataan. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sifatnya kata Allah ya, yang sifatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala ini kata Allah faslun. Dia sebagai pemisah, pembeda bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi maksudnya ucapan yang sebagai pembeda kata Allah Azza wa Jalla. Ucapan yang memisahkan itu maksudnya bahwasannya perkataan Allah Azza wa Jalla betul-betul ucapan atau perkataan yang memisahkan, menjelaskan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau kita ingin tahu sejelas-jelasnya ya, mana yang hak dan mana yang batil, mungkin ada sebagian kita dalam kehidupan kita susah membedakan mana sih yang hak, mana yang batil. Bagaimana kita memperoleh penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk kita bisa membedakan, memisahkan mana antara yang hak dan yang batil? Baca firman Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Allah menyuruh kita untuk kembali mentadabburi Al-Quran, untuk kembali mempelajari Al-Quran, sehingga dengan itu kita betul-betul bisa membedakan dengan jelas sejelas-jelasnya mana antara yang hak dengan yang batil. Gimana caranya? Belajar Al-Quran. Baru kita bisa, oh ini hak, oh ini yang batil. Gimana kita bisa tahu antara yang hak dengan yang batil kalau kita nggak membaca Al-Quran?
Kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, kita tidak pernah menelaah belajar apa yang ada dalam Al-Quran, kita baru sampai saat ini Bapak sekalian, level kaum muslimin pada umumnya sampai hari ini baru level membaca Al-Quran. Yang baru level apa? Membaca. Ya. Betul gak Pak ya? Ya, kemudian senang kalau udah khatam berkali-kali. Maka kayak Ramadan ini menjadi target sebagian kaum muslimin bagaimana menghatamkan Al-Quran. Tapi baru sebatas apa? Tilawah. Sebatas membaca. Ya. Apa itu tadabbur? Ya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Ya. Allah mengatakan afala yatadabbar. Mana dalil yang menunjukkan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar kita membacanya. Kita tidak mengatakan membaca Al-Quran itu tidak ada faedahnya, bukan. Ya. Kita bukan mengatakan bahwasannya ya kita meremehkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Bahkan membaca Al-Quran tidak dilakukan lagi merupakan bagian dari ibadah yang diberikan pahala bahkan setiap hurufnya. Kita sudah pernah mengatakan ya, kita pernah membawakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, al alifu harfun wal mimu harfun wal lamu harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam itu satu huruf, kata Nabi. Alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Wa likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kata Nabi SAW, satu huruf itu kata Nabi diberikan satu pahala, dan dari satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Kita nggak mau lagi ya. Setiap bacaan yang kita baca dari ayat Al-Quran, setiap huruf itu diberikan pahala Allah. Itu level yang seperti itu pun Masya Allah. Bagaimana kalau ada orang yang kemudian levelnya bukan hanya membaca Al-Quran dengan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran setiap ayatnya, tapi dia mengamalkan sebagaimana Allah perintahkan, dan ini adalah hukum asal perintah Allah membaca Al-Quran. Afala yatadabbaruna Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ya, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran itu dalam rangka agar manusia mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Mempelajari, merenungi, memahami apa yang dikandung dalam Al-Quran. Ya. Sehingga dengan itu betul-betul dia akan mendapatkan bahwasanya Al-Quran, kata Allah, sebagaimana yang Allah sifati, qaulun fasal, menjadi ucapan yang betul-betul menjelaskan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dimana kita akan betul-betul mendapat Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai guidance, sebagai petunjuk yang menunjuk kita kepada jalan yang benar dan menghalang kita, ya, menahan diri kita dari mengikuti jalan yang sesat. Kalau kita nggak membaca, tidak memahami Al-Quran, ya, gimana kita akan tahu, akan betul-betul merasakan Al-Quran itu sebagaimana Allah mengatakan hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, kata Allah. Kan gitu Pak ya, kita hafal tuh ayatnya. Dzalikal kitabu, Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raiba fi, sifatnya kata Allah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah, itu sampai Allah jamin itu. Sampai Allah menjamin di Al-Quran itu nggak ada keraguan sebagaimana kitab-kitab yang lain. Ya, pada asalnya kitab-kitab yang lain juga nggak ada keraguan. Tapi kitab-kitab itu, karena kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran itu telah dirubah dan diintervensi oleh para ulama mereka terdahulu, sehingga Al-Quran sifat kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ya tidak murni sebagaimana Allah menurunkannya. Ya, berarti ada banyak keraguan. Banyak orang kalau mempelajari, mohon maaf ya, mempelajari Injil, mempelajari Taurat, itu banyak antara ayat satu dengan ayat lain saling bertentangan, saling bertabrakan, bertentangan, ya, bahkan menghilangkan prinsip-prinsip yang sebenarnya, ya. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran yang betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Al-Baqarah, Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Lalu Allah
kembali mensifati Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah juga mensifati Al-Quran bukan hanya bagi orang yang bertakwa, Al-Quran menjadi petunjuk, tapi bagi semua manusia yang mempelajarinya, hudan linnas. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang puasa Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, unzilal Qur'anu, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kita lihat berkaitan dengan Ramadan, Allah mengatakan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, kata Allah. Allah mengatakan bulan Ramadan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Sebagai apa Allah mensifati Al-Quran ini? Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas yang betul-betul menjelaskan petunjuk tersebut. Wal furqan, dan juga sebagai furqan, kata Allah. Apa itu furqan? Ya, ini furqan ini. Furqan maknanya adalah fasal, yang membedakan betul-betul mana yang hak dan mana yang batil. Gimana kita bisa pada level ini kalau kita baru Al-Quran itu sebagai bacaan kita, ya, kita menghatamkan, ya, bagus, kita tidak menafsirkan, tidak bagus. Tapi harusnya Ramadan kali ini kita naik level, Bapak sekalian, ya. Kita naik level bagaimana kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya, sehingga kita betul-betul, ya, kemudian baru dengan tafsirnya, sehingga betul-betul kita bisa, ya, mendapatkan Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Betul-betul Al-Qur'an itu adalah petunjuk buat manusia. Yang pasti orang yang mempelajari Al-Qur'an dia akan selamat. Dia akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang hak dan mana yang benar. Ya, itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah dalam surat ini pun mengatakan Al-Qur'an innahu laqaulun fasl. Sungguhnya dia Al-Qur'an betul-betul ucapan yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mensifati Al-Qur'an ini wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah dia Al-Qur'an, wa ma di sini adalah ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah yang bermakna tidak. Ya. Dan tidaklah huwa dia Al-Qur'an, kata Allah. Ma artinya tidak, dan tidaklah huwa dia Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala bil hazl, ucapan al-hazl. Al-hazl ini maknanya senda gurau. Dia bukan ucapan yang senda gurau, kata Allah Azza wa Jalla. Dia bukan ucapan yang main-main, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ucapan-ucapan orang-orang yang bercanda, guyonan, lawakan. Ya, apalagi namanya? Ya. Ya, apa, Pak? Guyonan, lawakan, apa itu, ya? Apalagi, ya? Pokoknya ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, ucapan yang sia-sia. Ya, maka betul-betul Al-Qur'an adalah ucapan yang memberikan manfaat, memberikan petunjuk, yang mendatangkan, ya, apa namanya? Yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka itulah Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ini. Ya, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Ya. Orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang tersebut dan mensifati orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala innahum yakiduna kaidah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bagaimana ada di antara manusia itu, ya, tentunya ada orang-orang kafir tentunya, di mana mereka berupaya untuk membuat makar. Jadi makar itu bukan hanya pada hari ini. Zaman dulu sudah ada makar-makar, mereka membuat makar bagaimana orang itu melihat Al-Quran bukan sesuatu yang hak, ya, menutupi kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya orang itu jauh dari Al-Quran, ya. Dan kemudian mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran, mendustakan
mendustakan Rasulullah dan apa yang dibawanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum, kata Allah, sesungguhnya mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka di sini? Para mufassir mengatakan mereka yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini, pada surat At-Tariq ayat 15 ini, maksudnya adalah innal mukadzibin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walil Quran yakiduna wa yudbirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya mereka yang dimaksud oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 15 ini adalah al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Al-Qur'an. Ya. Bagaimana sifat mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakiduna. Mereka membuat makar, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka membuat makar yang sebenar-benarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini pengulangan masdar dari kata yakidun, itu untuk mengatakan sebenar-benarnya. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan Rasul dan mendustakan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara mereka, kata Allah, yakiduna, mereka membuat makar, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa makar mereka ini, kata Allah? Ya, makarnya liyadfa'u bikaidihimul haqqa wa yu'ayyidul batil, yaitu berupaya makar mereka ini, dengan makar mereka ini untuk menolak, menentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Quran, wa yu'ayyidul batil, dan menguatkan, mendukung yang batil. Ini di antara makarnya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka berupaya, ya, membuat manusia itu tertipu, ya, bagaimana mereka terjauhkan dari yang hak yang terdapat dalam Al-Quran, dan kemudian menyuruh mereka mendukung kebatilan yang mereka propagandakan, yang mereka bawa, yang mereka tebarkan. Ya, ini adalah makarnya orang-orang kafir. Ya, bahkan ada sebagian, ya, orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim juga membuat makar bagaimana mengelabui kaum muslimin agar tidak ikut dengan kebenaran, tidak ikut dengan Al-Quran, ya, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hari ini, ya, orang-orang yang sengaja, ya, membuat, ya, seakan-akan Al-Quran itu sesuatu yang tidak hak. Bahkan ada ucapan-ucapan para liberalis yang mengatakan Al-Quran itu tidak relevan dengan zaman hari ini. Ada sebagian syariat yang terdapat dalam Al-Quran atau ayat-ayat Quran itu tidak relevan. Masya Allah, berani-beraninya mengatakan ayat Al-Quran tidak relevan, ya, tidak relevan dengan zaman, tidak relevan dengan waktu yang ada pada saat ini, ya, sehingga perlu direvisi Al-Quran itu. Masya Allah, ya, Al-Quran direvisi jamaah, ya. Bahkan mereka mengkampanyekan agar Al-Quran itu direvisi ayat-ayatnya, diamandemen. Kalau undang-undang itu diamandemen, ya, Masya Allah. Ini undang-undangnya Allah Azza wa Jalla, ya. Yang Allah pastinya ketika membuat undang-undang, membuat syariat, Allah lebih tahu, ya, yang maslahat buat manusia yang diperintahkan Allah untuk mengikuti Al-Quran. Allah lebih tahu tentunya, ya. Sehingga Al-Quran betul-betul akan didapatkan dia cocok, dia sesuai, dia relevan dalam setiap zaman dan kondisinya. Ya, apa ada Al-Quran hanya berlaku pada waktu tertentu dan kondisi saat tertentu dia tidak berlaku lagi? Tidak ada. Ya, hanya manusia tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Hanya orang-orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran, orang-orang yang betul-betul, yang sebagaimana disebutkan Allah, yang membuat makar, yang berupaya memalingkan manusia dari kebenaran Al-Quran, ya, dan kemudian menganggap, ya, Al-Quran itu sesuatu yang batil, yang tadi perlu direvisi, perlu diamandemen. Masya Allah, waliyadzubillah. Maka Allah kemudian mengatakan pada ayat yang ke-16, wa akidu kaida. Ya, tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla, Allah juga mengatakan wa akidu kaida, dan aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul juga membuat makar, kata Allah. Aku juga punya makar, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, aku punya rencana yang besar juga, sebagaimana mereka merencanakan, ya, bagaimana membuat Al-Quran itu menjadi tampak batil bagi manusia. Ya, maka Allah juga mengatakan wa akidu kaida.
dan aku pun membuat makar, kata Allah, dengan sebenar-benarnya. Ya, bagaimana makarnya Allah Azza wa Jalla? Ya, sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, Allah mengatakan wa makaru, dan mereka boleh bermakar, kata Allah Azza wa Jalla. Dan manusia itu boleh bermakar. Dia berupaya bagaimana menipu manusia dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah, ya, wa makarallah, tapi Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akidu kaida. Aku pun juga memiliki makar, kata Allah Subhanahu wa taala, li izharil haq, untuk memenangkan yang hak. Kalau mereka berusaha memenangkan yang batil, kata Allah, mereka mengkampanyekan, berusaha memenangkan, mensupport yang batil, kemudian menutupi manusia dari kebenaran yang hak yang ada dalam Al-Quran, maka aku pun memiliki makar li'idharil haq, untuk memenangkan yang hak, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau karil kafirun, walaupun orang-orang kafir itu enggak suka dengan makarnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang terakhir, pada ayat yang terakhir Allah mengatakan famahil kafirin amhilhum ruwaida. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana tentang perbuatan orang-orang yang mendustakan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa. Mahil maknanya la tasta'jil. Ya. Makna mahil, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tangguhkanlah, kata Allah. Jangan tergesa-gesa engkau tangguhkan itu. Maka engkau tangguhkan orang-orang kafir ini, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa makna menangguhkan di sini? Makna Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar menangguhkan orang-orang kafir itu, menangguhkan untuk meminta agar Allah menyegerakan menurunkan azab kepada orang kafir. Biar aja, kata Allah. Biarkan dulu, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak orang berbuat makar, berbuat maksiat, yang menyebarkan kebatilan, kok nggak langsung dibinasakan Allah? Sebetulnya bisa gak Allah binasakan? Mudah bagi Allah. Tapi sengaja Allah biarkan mereka ulur-ulur dulu, biar senang dulu dia, biar puas dulu dengan kebatilannya. Ya. Tidak, ya, maka ini juga diantara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Bahkan ya, kita lihat bagaimana para nabi itu ketika melihat kaumnya begitu gulu, ya, begitu melampaui batas dalam kemaksiatan yang dilakukannya, dalam kebatilan yang dilakukannya, itu mereka biasanya segera meminta agar diturunkan azab kepada mereka. Tapi Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, di antara nabi yang diperintahkan Allah untuk tidak segera, untuk tidak terburu-buru, ya, segera untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan azab kepada orang-orang kafir ini yang mendustakan, bahkan melampaui batas dalam perbuatannya, mendustakan Allah dan Rasulnya dan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah ini. Ya, ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan amhilhum ruwaida. Tangguhkanlah dari meminta azab buat mereka ini sebentar aja, Rasulullah. Ruwaida maknanya qalilan, sebentar. Sedikit, ya, dalam untuk waktu yang sedikit. Ya. Maka apa maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tangguhkan untuk mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebentar untuk diturunkan azab kepada mereka, ya. Wa satara ma yahillu bihimil adzabi wan nikal wal uquba wal halab. Maka pasti engkau akan melihat mereka ini, kata Allah. Maka pasti engkau akan melihat bagaimana Allah betul-betul akan menurunkan azabnya, menurunkan siksaan dan kebinasaan buat mereka ini, pasti, kata Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, ya. Dan juga nggak perlu tergesa-gesa meminta agar azab itu ditimpakan kepada mereka. Lalu azab itu pasti akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Ya, ini namanya yang disebut dengan apa? Istidrat, Pak, ya. Jadi ada orang-orang yang memang ketika dia melakukan kemaksiatan, tapi Allah tidak segera mendatangkan musibah kepadanya. Ya. Ibarat apa, Pak, ya, nama istidrat itu menangguhkan
azab kepada seseorang dengan kemaksiatan dilakukannya. Seakan-akan maksiat itu tidak sama sekali mendatangkan musibah, tidak mendatangkan azab. Oh, buktinya fulan bermaksiat tapi lancar-lancar aja rezekinya, kan gitu Pak ya. Ada fulan gak pernah sholat, gak pernah puasa, tapi kayaknya hidupnya gak punya masalah kayaknya. Urusannya lancar-lancar aja misalnya, kan gitu Pak ya. Ya, padahal tidak, ini kita lihat bagaimana Allah menangguhkan sebagian azab kepada hamba-hambanya. Ya. Dan tentunya banyak hikmah. Kenapa ada orang-orang yang ditangguhkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hikmahnya kata para ulama adalah untuk dengan Allah tangguhkan, Allah ulur-ulur, barangkali dengan itu dia bertobat kepada Allah. Ya. Di antaranya juga itu ya. Juga di antara Allah menangguhkan azabnya dengan segera kepada manusia itu dengan di antara hikmahnya. Yang pertama adalah mungkin dengan Allah mengulur azabnya ketika orang berbuat maksiat, agar kemudian dia di rentang waktu itu dia kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu di antaranya. Ya, sebelum Allah datangkan azab yang lebih besar, yang lebih dahsyat kepadanya. Ya. Atau bahkan ada azab-azab yang kecil, yang mungkin tidak sebesar yang nantinya akan Allah timpakan kepada mereka. Ya, bisa diperingatan dulu sama Allah Subhanahu, di warning dulu oleh Allah, di reminder dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak bisa juga baru ya diturunkan azab yang sedahsyatnya kepada mereka. Ya. Atau juga Allah Subhanahu wa taala ketika menangguhkan azab itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang lebih besar. Ya, yang manusia nggak bisa menghindari azab itu. Seperti misalnya orang kalau jatuh, orang naik tangga, kalau baru di anak tangga 1, 2 jatuh, mungkin nggak terlalu sakit mungkin ya, mungkin nggak terlalu parah ya resiko yang diterimanya ketika dia jatuh dari anak tangga 1 dan 2. Tapi ada orang yang dibiarkan sampai anak tangga yang kesekian, sampai tinggi, kemudian baru setelah itu dijatuhkan oleh Allah Azza. Mana yang lebih parah itu? Maka begitulah istidraj. Ya. Ada orang baru maksiat ditegur oleh Allah dengan satu musibah, ya, sehingga dia kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu. Tapi nanti ada orang yang dia kebal dengan teguran Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatannya. Seakan-akan ya justru dengan maksiat itu semakin lancar usahanya, bisnisnya, rezekinya. Ya, maka kalau ada orang yang kita lihat yang seperti itu modelnya, orang dengan bermaksiat kok tapi semakin lancar bisnisnya, semakin makmur usahanya, kesejahteraannya, keekonominya, ya maka barangkali ini ada jelas istidraj, ya, yang dengan itu Allah ingin mendatangkan musibah yang besar kepada orang tersebut, ya. Dan ini kita tentunya berlindung kepada Allah dari semua ini. Mungkin saja saya sampai kesempatan kali ini kita selesai dari tafsir surat At-Tariq. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya buat sekalian. Ya, silakan. Tadi itu Allah menangguhkan, menyuruh Rasulullah untuk menangguhkan. Ya. Tapi Rasulullah pernah mengingatkan kepada pengikutnya bahwa nggak usah langsung dibalas gitu. Karena kan pengikut-pengikutnya mau hantam gitu, jangan. Mungkin anak cucunya nanti. Ya, betul. Itu Rasulullah. Kalau Allah langsung mengingatkan bahwa ditangguhkan. Gitu. Gimana? Perbedaan penangguhan itu Allah dengan Rasulullah. Gimana? Coba diulangi Pak. Coba diulangi. Ya. Kalau Allah gimana? Tadi perbedaannya gimana? Itu perintah Allah ditangguhkan. Iya. Tapi kan Rasulullah itu mengingatkan kepada pengikutnya supaya ditangguhkan nanti katanya. Nggak usah langsung dibalas itu nanti, mudah-mudahan anak cucunya Iya. nanti akan. Apa korelasinya gitu ya Pak? Apa korelasinya? Ya, antara penangguhan Allah. Iya, tentunya ini sangat berkorelasi tentunya. Sangat berkorelasi antara perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Rasulullah mengatakan ketika hamba-hambanya bermaksiat, melakukan kebatilan, lalu Rasulullah memberikan uzur kepada mereka. Ya, seperti misalnya Rasulullah mengatakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, tidak mengerti, kata Allah Rasulullah SAW. Ya,
Sehingga Allah Rasulullah meminta agar Allah tidak segera menurunkan azab kepada mereka, ya, karena barangkali kemaksiatan yang mereka lakukan karena ketidaktahuan mereka, kata Rasulullah SAW. Ya, sebab mereka tidak tahu melakukan maksiat itu. Dan tentunya kaitannya dengan firman Allah dalam surat ini, dalam surat At-Tariq ini, dengan perbuatan Rasulullah, maka perbuatan Rasulullah itu tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya korelasinya ya. Jadi Rasulullah menangguhkan barangkali nanti anak cucu mereka akan beriman kepada Allah. Ya, mungkin bapak-bapaknya mungkin susah diajak ke jalan Allah. Ya, maka Nabi doakan. Ya, maka Nabi mendoakan barangkali kalau bapaknya, nenek moyangnya nggak bisa diajak kepada kebenaran, tidak bisa didakwakan kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali ya Rasulullah berdoa berharap nanti ada di antara anak cucu mereka yang kemudian ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka perbuatan Rasulullah ini tentunya adalah perbuatan yang ya berdasarkan titahnya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Rasulullah tidak berbuat kecuali itu adalah berdasarkan perintah Allah. Ya. Ya, seperti misalnya ucapan Nabi, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, kita lihat bagaimana perbuatan dan ucapan Rasulullah ini itu ucapan dan perbuatan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan, melarang, itu bukan semata-mata Rasulullah punya hak untuk memerintahkan dan melarang. Ya, tapi pada prinsipnya perintah dan larangan Rasulullah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan surat An-Najm tadi, Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantiq, berbicara, berucap, kata Allah Azza wa Jalla, anil hawa. Itu bersumber dari hawa nafsunya, dari kepentingannya, kata Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, larangannya, kata Allah, wahyu yuha. Dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Allah kepadanya. Nah, ini dia. Jadi kalau Nabi tadi berdoa meminta agar jangan dibinasakan, barangkali nanti ada anak cucu mereka yang kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya atas berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi pada ayat ini, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, maka berilah tangguh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu tunggu sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa meminta diturunkan azab kepada mereka, kata Allah. Tapi pastinya azab itu akan turun kalau mereka tetap membangkang, menentang, mendustakan, kata Allah Azza wa Jalla. Itu Pak, yang mungkin korelasinya itu ya, Pak Ji ya. Ya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Ya, jadi kalau Rasul berbuat seperti itu semata-mata adalah atas perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, di mana kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semata-mata ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya. Bukan Rasulullah yang ingin agar kaumnya, agar kita umat itu mentaati Rasulullah. Kalau Rasulullah kemudian memerintahkan kita untuk mentaatinya, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan semata-mata Rasulullah ingin ditaati, tapi semata-mata yang memerintahkan agar kaumnya, agar umatnya mentaati Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya, sebagaimana Allah menyuruh, Allah membuat suatu bukti atau tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah justru adalah dengan mentaati Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman surat Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat. Ya. Apa yang diperintahkan Rasulullah, ya, apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya, maka di antara perintahnya adalah in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Jadi yang menyuruh umat Nabi Muhammad SAW mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Nabi SAW,
Itu bukan dirinya Rasulullah. Ya. Tapi yang menyuruhnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyuruh kita mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan Allah jadikan mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Rasulullah dan mengikuti petunjuknya, maksudnya adalah itu sebagai bukti, ya, tanda kecintaan yang betul-betul seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan kita, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjamin, yuhibbukumullah, maka niscaya dengan engkau mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan engkau mengikuti Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin ini saja yang saya sampaikan lagi. Semoga itu. Tadi itu bahwa demi itu kan sumpah. Iya, demi. Tapi kalau kita manusia dilarang oleh Allah bersumpah dengan yang lain. Iya. Demi gunung, demi apa. Tapi Allah kan banyak, demi waktu, ini kan banyak. Iya. Ya tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kita dapatkan banyak bersumpah dengan makhluknya. Tadi wal asri, demi waktu. Ya. Was-sama'i wat-tariq, dan demi langit. Ya. Wal ardi, banyak ya. Wasyamsi waduha, dan demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal qamari idza, dan demi bulan, dan seterusnya, banyak ya. Ya. Iya. Ya, kita tidak boleh. Kenapa kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk sementara kita mendapatkan Al-Quran Allah bersumpah dengan banyak makhluk? Ya, tadi kita katakan jawabannya apa? Yang pertama jawabannya tadi kita sudah sampaikan, tidaklah Allah yang Maha Agung, kata para ulama, bersumpah dengan makhluknya yang kecuali makhluknya yang agung. Tidaklah Allah bersumpah, Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, kecuali ingin menunjukkan makhluk yang Allah menjadikan sumpahnya itu bahwasanya makhluk ciptaannya sesuatu yang agung. Ya Allah ingin menunjukkan keagungan ciptaannya. Ya, sehingga Allah menyebutkan ketika Allah misalnya tadi Allah bersumpah was-sama'i dzatir raj'. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan betapa langit ini adalah makhluk yang agung, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang agung. Yang diantara keagungan ciptaan Allah berupa langit ini, yang diantaranya Allah bangun dengan begitu kokohnya tanpa tiang, ya. Yang tidak pernah kita dapatkan bangunan di dunia yang dibangun tanpa tiang, tapi dia bisa berdiri dengan kokohnya. Kalau nggak rubuh ini langit, karena langit itu nanti akan diruntuhkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika di hari kiamat, yang menunjukkan dia sebagai sebuah bangunan, ya. Was-sama'i wa ma banaha. Ya. Mana dalil yang menunjukkan langit itu bangunan? Allah menyebutkan, ya idzas sama'i was-sama'i wa ma banah, dan demi langit dan yang dibangunnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Menunjukkan langit itu bangunan Allah Azza wa Jalla begitu luas, yang tidak ada makhluk yang seluas ciptaan Allah berupa langit ini. Ya. Tadi ya. Kemudian langit itu juga di antara keagungannya disebutkan pada surat At-Tariq tadi, dzatir raj', yang Allah jadikan langit itu memiliki, ya, hujan yang bisa menurunkan air hujan itu berulang-ulang, berkali-kali. Ya, kenapa kok apa keutamaan hujan itu? Misalnya tanya ya. Ya, apa sih istimewanya langit itu bisa mampu menurunkan hujan berulang-ulang berkali-kali, bahkan dengan curah hujan yang begitu banyaknya. Tadi kita katakan, ya, kaitannya dengan ayat Allah yang lainnya. Allah menciptakan langit dengan menurunkan hujan itu. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makanan yang Allah suplai buat manusia demi keberlangsungan hidup mereka di dunia. Ya, ternyata tumbuh-tumbuhan yang kita lihat hari ini, ya, dengan berbagai aneka ragam jenisnya, manfaatnya, bisa dikonsumsi oleh manusia, bahkan kemudian diproses dijadikan makanan ini, makanan itu. Ya, ternyata itu awal proses penciptaannya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit yang menurunkan hujan. Yang tadi kita sebutkan dalam surat Abasa tadi ya. Allah mengatakan falyanduril insanu ila ta'ami. Tidakkah manusia merenung, memperhatikan kepada makanannya, bagaimana Allah menciptakan, menyediakan buat mereka. Lalu Allah menyebutkan prosesnya anna sababnal ma'a sabba.
Yaitu dengan kami, kata Allah, turunkan hujan, kata Allah, dengan sebanyak-banyaknya, dengan begitu banyaknya hujan itu dari langit, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah hidupkan kehidupan yang lain seperti ada hujan, ada air laut, ada ikan. Allah hidupkan di situ. Kemudian jadi makanan manusia, manusia bisa mengambil manfaatnya. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada padi, kita makan beras, ada kurma dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya. Jadi kalaupun kenapa manusia nggak boleh bersumpah? Karena juga ada dalil yang mengkhususkan tidak bolehnya manusia bersumpah, dilarang oleh Rasulullah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena sumpah itu, kenapa? Apa itu sih sumpah, Bang Islam? Sumpah itu adalah untuk menunjukkan keagungan, Pak ya kan? Betul nggak ya? Demi leluhurku. Berarti kan apa? Kita ingin mengagungkan leluhur kan itu kan? Kan itu makna sumpah itu. Kenapa bersumpah? Ya. Kenapa bersumpah itu nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sumpah itu bermakna orang yang bersumpah berarti dia sedang mengagungkan sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Ya. Demi leluhur, berarti dia sedang mengagungkan leluhurnya. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena pada asalnya yang hanya boleh kita agungkan, yang kita boleh besarkan hanya Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang agung itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita kata Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Agung, gak ada yang lebih besar, yang lebih agung dari Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk sama. Ya. Itu ya karena ya. Kenapa Allah Rasulullah bahkan sampai menghukumi orang yang bersumpah dengan selain Allah itu sebagai bentuk kesyirikan. Ya, syirik itu berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia menduakan Allah, berarti dia agungkan Allah dan dia juga agungkan selain Allah Azza wa Jalla. Ini perbuatan yang tidak dibolehkan. Nabi tadi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik berarti dia telah menduakan Allah. Karena yang boleh diagungkan hanya Allah Azza wa Jalla. Contohnya misalnya kan anak muda demi cinta itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Iya. Harus demi Allah, wallahi. Atau bisa kita boleh mengatakan, bisa wallahi, ana cinta sama kamu. Boleh kalau itu. Ya, tapi yang kita agungkan Allah, bukan cintanya. Ya, demi Allah Pak, saya cinta sama kamu. Boleh. Saya cinta kamu karena Allah misalnya. Tapi kalau istilahnya bisa demi anak atau demi istri. Kalau demi itu, demi ini ada yang bermakna sumpah dalam bahasa kita, ada bermakna tidak. Misalnya saya bekerja demi istri saya, demi menafkahi saya. Itu bukan sumpah di situ. Ya. Untuk berarti saya mencari nafkah untuk kebutuhan istri saya demi itu makna itu. Nah ini makna demi dalam bahasa Indonesia itu tidak bermakna sumpah, ya tidak hanya bermakna sumpah, tapi bermakna untuk ya kan itu, untuk kepentingan. Ya, ya. Taib Allah Nabi SAW. Kita tutup saja ya. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.